Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh indah lagu ini. Bapa surgawi memeliharaku. Tidak ada yang lebih indah lagi. Seorang anak kecil selain tahu bahwa bapaknya sedang menjaga dia, dan demikian juga kita harus memiliki iman seperti anak kecil, tanya. Bapa surgawi memeliharaku. Oke, setelah rangkaian puji-pujian yang sangat indah bagi saya dan saya harap bagi Anda juga, mari kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita langsung saja di dalam Lukas pasal 1, Saudara. Lukas pasal 1, dan saya akan membacakan ayat yang ke-39, kita akan baca ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-55. Sebenarnya fokusnya nanti di ayat 46 sampai 55, tapi saya akan baca dari ayat 39 untuk memberikan konteks di sini tentang apa yang terjadi sebenarnya. Lukas pasal 1, kalau sudah dapat ayat 46 sampai 55, tapi saya akan baca dari ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Oke, lalu fokus kita pada hari ini, ayat 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Yang menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang menolong Israel, hambanya, karena mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami telah membaca apa yang Engkau tuliskan, dan Engkau menuliskan ini untuk kepentingan kami, Tuhan. Engkau menuliskan firman-Mu supaya kami mendapatkan petunjuk di dunia yang gelap, dunia yang tidak pasti ini, dunia di mana kami hanya hidup di sini sekian puluh tahun. Kami tidak tahu kami sedang menuju kemana, Tuhan, kecuali kalau Engkau memberitahukannya. Dan firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Tolonglah supaya semua kami yang hadir di tempat ini dapat benar-benar mengerti firman-Mu dan mendapatkan arahan dari Roh Kudus apa yang Engkau kehendaki kami masing-masing. Pimpin Tuhan, kami berdoa, kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, biasanya tentu Anda tahu kalau saya berkhotbah, biasanya kita membahas kitab Matius, karena kitab Matius belum selesai. Jadi jangan khawatir, Anda yang sudah agak lama datang, mungkin ada yang beberapa minggu tidak datang, yang pikir, oh Matiusnya sudah selesai ya, kita sudah masuk ke Lukas. Bukan, saudara. Matius belum selesai, cuman kenapa saya memilih kita belajar dari Lukas pasal 1 pada hari ini? Karena ada hubungannya dengan tema tadi, yaitu ini adalah Hari Ibu Internasional. Dan di dalam Alkitab ada banyak ibu-ibu yang hebat. Dicatat ya, kita bisa mengingat seorang Hana, misalnya di Perjanjian Lama. Kita mengingat ibu-ibu seperti Ribka dan Sarah. Kemudian ada Lois, Eunike yang iman mereka berlanjut kepada Timotius dan lain sebagainya. Namun
Seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa. Seorang ibu yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi ibu dari juru selamat kita. Tidak lain tidak bukan adalah Maria. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita belajar di sini tentang Maria, tentang perannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baik yang hari ini adalah ibu, yang calon ibu, yang bukan ibu, yang laki-laki juga. Jadi kita akan melihat ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, tadi saya berkata bahwa fokus kita sebenarnya ada dari ayat 46 sampai 55. Ini sering dijuluki Magnificatnya Maria. Dan saya memberi judul khotbah saya sebenarnya adalah Lagu Pujian Maria. Lagu Pujian Maria. Karena ini adalah kata-kata Maria yang dicatatkan oleh Roh Kudus. Dia memuji Tuhan. Dan konteksnya adalah kita tahu bahwa Maria didatangin oleh malaikat Gabriel. Pada saat dia masih muda, dia sudah bertunangan, dia belum menikah, dia sudah bertunangan. Tiba-tiba malaikat datang dan memberitahu dia bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak. Dia belum bersuami, dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Saudara yang kasih Tuhan, tentu ini membawa suatu stres yang lumayan besar bagi dia. Apa kata orang? Dan Maria tidak tahu kepada siapa dia bisa bercerita. Kalau dia ceritakan kepada orang-orang lain, mereka mungkin akan mengejek dia. Mungkin mereka akan menganggap kamu ini sebenarnya wanita yang tidak setia. Cuman kamu bikin-bikin cerita tentang malaikat. Emang siapa yang melihat malaikat selain kamu? Bahkan kepada Yusuf pun dia tidak menceritakan seperti itu. Karena dia tidak tahu bagaimana Yusuf akan bereaksi. Mungkin orang-orang akan berkata, Maria kamu hanya mimpi saja. Atau ini hanya bualan kamu. Mungkin sambil dia berpikir juga, dia sendiri sempat bertanya-tanya, apakah saya memang mimpi gitu? Apakah malaikat benar-benar datang kepada saya? Dan lain sebagainya. Pasti ada suatu tekanan yang begitu besar kepada Maria ini. Lalu dia pergi, tadi kita baca, kepada sanaknya Elisabet di sini. Dan ketika dia sampai ke Elisabet dan mendapat salam dari Elisabet, bahwa Elisabet tahu dia mengandung, padahal belum ada ciri-ciri, bahkan menyebut kandungannya itu kandungan yang diberkati, kandungan ibu dari Tuhanku. Saudara, di situ adalah suatu konfirmasi bagi Maria. Oh, ternyata apa yang dikatakan malaikat itu bukan saya sekedar mimpi, itu adalah benar. Dan Elisabet yang juga mengandung secara ajaib, mengokohkannya. Dan sepertinya ini membuka bendungan-bendungan hati Maria. Sehingga dia langsung secara spontan dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Karena tercatat di dalam Alkitab, memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia langsung berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira. Oh, sudah yang kasih Tuhan. Ini adalah lagu pujian Maria. Nah, kalau kita mengambil titel Pujian Maria atau Lagu Pujian Maria, sebenarnya ada dua pengertian ya di situ ya. Bisa berarti lagu pujian untuk Maria atau lagu pujian yang diucapkan Maria. Dan saya sengaja bilang lagu pujian Maria saja karena yang mau kita bahas adalah dua-duanya. Ini adalah lagu pujian yang diucapkan oleh Maria, tetapi yang menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan keteladanan dia, menunjukkan hal luar biasa yang bisa kita pelajari dari dia, sehingga ini menjadi pujian untuk Marianya juga. Ini adalah lagu pujian dari Maria, tapi yang menunjukkan keluar biasaan dari perempuan ini yang bisa jadi contoh bagi kita semua, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak, apalagi ibu-ibu, karena dia juga seorang ibu. Oke, jadi apa saja yang bisa kita pelajari dari Maria di sini? Coba kita lihat. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ke-48. Kita lihat tadi ayat 46 dan 47 adalah pembukaan. Maria memuji Tuhan. Kemudian di ayat 48, kita melihat bagaimana Maria menyikapi apa yang malaikat kasih tahu kepada dia, peran yang diberikan kepada dia, tanggung jawab yang ditaruh di atas pundaknya. Dan dia berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, ini adalah poin pertama kita. Bahwa Maria adalah orang yang berbahagia. Maria adalah orang yang berbahagia. Ini kita tahu. Kata berbahagia di sini
Bisa juga diterjemahkan diberkati, blessed. Dari bahasa Yunani ini dari akar kata makarios, ini bentuk kata kerjanya makario. Jadi bisa diterjemahkan blessed, diberkati. Aku adalah orang yang diberkati, aku adalah orang yang berbahagia. Kalau di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan blessed, di bahasa Indonesia sering berbahagia. Seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah. Nah itu kalau kita lihat itu juga makarios semuanya. Kalau kita cek dalam bahasa Inggris dia bilang blessed, blessed is the meek, blessed is he who suffers for righteousness dan lain sebagainya. Jadi Maria adalah orang yang berbahagia, berbahagia dalam pengertian dia diberkati, dia sadar aku sudah mendapat berkat yang luar biasa, sudah kata Tuhan. Nah, tetapi kita bisa bertanya lebih dalam lagi, kenapa dia berbahagia? Kenapa dia berbahagia? Berbahagia di antara semua perempuan, berbahagia di antara manusia. Kenapa dia berbahagia? Kenapa dia diberkati? Nah, saya ingin pertama mengajak kita melihat secara negatif dulu. Dia bukan berbahagia, kenapa, saudara? Dia bukan berbahagia. Anda boleh cek di teks ini. Dia bukan berbahagia karena dia adalah ratu sorga, misalnya. Dia bukan berbahagia karena dia ratu sorga. Dia bukan berbahagia karena dia bunda Allah. Dia bukan berbahagia karena dia adalah co-redemptrix dan lain sebagainya. Nah, belakangan ini perhatian tertuju sedikit ke Vatikan sana, mengingat meninggalnya Paus Fransiskus. Ya. Lalu semua orang ramai-ramai memantengin Sistine Chapel, katanya kapel Sistine, mau lihat asapnya warna apa, begitu kan? Asap hitam, asap putih, ya. Baru-baru ini katanya asap putih udah keluar. Ya. Lalu terpilihlah Paus yang baru, Paus Leo, sekarang Leo 14 dan sebagainya. Ya. Dan apa yang terjadi di Vatikan sana, gitu ya? Apa yang terjadi di Vatikan sana? Mereka ada namanya konklave, ya. Mereka ada namanya kardinal. Kita tidak temukan itu sama sekali dalam Alkitab. Anda boleh buka dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak akan temukan satu kali pun kata kardinal. Anda tidak akan temukan satu kali pun kata paus. Paus yang binatang aja nggak ada gitu. Apalagi yang bukan binatang, gitu kan. Anda tidak akan temukan yang lain-lain, begitu ya. Jadi banyak, dan Anda tidak akan temukan juga yang tadi kita bilang. Karena mereka meninggikan Maria kepada tempat yang tidak seharusnya. Ketika Fransiskus meninggal, biasanya paus-paus itu ada tempat pekuburannya sendiri. Tapi katanya Fransiskus meminta, sebagai permintaan, dia dikuburkan bukan di tempat biasanya, tapi dikuburkan di suatu basilika Santa Mary Major, katanya ya. Jadi itu adalah sebuah basilika yang khusus untuk katanya menghormati Maria. Dan di dalam basilika tersebut ada lukisan Maria duduk di atas tahta Kristus sebagai Ratu Sorga. Ratu Sorga adalah salah satu titel yang diberikan oleh Katolik kepada Maria. Mereka menyebutnya the Queen of Heaven, Ratu Sorga. Di basilika itu juga di sebelah luar ada sebuah salib, tapi salibnya unik. Karena salibnya di sininya ada patung Yesus yang mereka buat tersalib. Kemudian di sisi yang sebelahnya lagi, jadi salib itu kayak ada dua orang yang disalib ya, satu di sisi sini, satu di sisi yang satu lagi. Dan di sisi yang satunya lagi ada Maria di situ. Ya, dan ini juga untuk mengokohkan pengajaran mereka bahwa Maria mereka sebut sebagai co-redemptrix, jadi sesama. Jadi sepertinya Maria ikut ambil bagian di dalam menyelamatkan manusia, begitu. Tapi kita tidak temukan itu dalam Alkitab. Itu tidak ada dalam Alkitab. Itu adalah kesalahan. Itu adalah kesesatan. Dan Maria tidak dikatakan berbahagia karena hal-hal tersebut. Tidak dikatakan demikian. Dia tidak berkata aku berbahagia karena aku ratu sorga. Tidak ada. Tidak ada ratu sorga. Di sorga ada Allah. Allah itu Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada ratu sorga. Dan
kita berkata ini juga Maria tidak berkata dia berbahagia karena dia menjadi pengantara. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Yesus Kristus, antara manusia dengan Allah. Tidak dikatakan demikian. Anda tidak akan temukan itu sedikit pun di dalam Alkitab. Tidak juga dikatakan bahwa Maria itu berbahagia karena dia tidak punya dosa. Nah, ini adalah doktrin Katolik lainnya. Ya, mereka mengajarkan bahwa karena Tuhan Yesus tidak berdosa, maka ibunya tidak boleh berdosa. Karena kalau ibunya berdosa, nanti anaknya akan berdosa. Jadi Maria tidak boleh berdosa, kata mereka. Tapi lucu juga, kalau misalnya pengertiannya begitu, berarti bukan hanya Maria yang tidak boleh berdosa, ibunya Maria juga tidak boleh berdosa kalau begitu. Ya kan? Dan berarti nenek Yesus juga tidak berdosa. Kalau begitu nenek buyutnya lagi tidak boleh berdosa juga. Begitu. Ya, kalau logikanya seperti itu, maka tidak boleh berdosa sampai ke Hawa kalau begitu. Tapi tentu itu tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tidak ada dalam Alkitab. Nah, kalau begitu, yang ada di dalam Alkitab apa? Kenapa Maria ini berbahagia? Kenapa Maria diberkati? Jawabannya ada. Yang pertama kita lihat di sini, di ayat yang ke-47. Kenapa Maria berbahagia? Tadi di ayat 46 dan 47, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, perhatikan di situ. Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya, saudara. Dan ini mematahkan semua kesesatan yang tadi kita katakan itu. Kalau Maria tidak berdosa, omong kosong. Kalau Maria tidak berdosa, maka dia tidak perlu juru selamat. Tetapi Maria adalah orang yang diberkati benar. Dia adalah orang yang berbahagia. Bukan karena dia tidak berdosa. Alkitab berkata semua manusia sudah berdosa. Tetapi karena dia diselamatkan. Karena dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Dia berkata, Allah juru selamatku. Allah juru selamatku. Memang dia dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat itu. Tapi dia membutuhkan juru selamat itu. Dia membutuhkan putra yang dia kandung, Yesus Kristus. Dia membutuhkan darah Yesus untuk menyucikan dirinya. Sama seperti kita semua. Karena semua manusia sudah berdosa. Kita semua sudah berdosa, sudah ingat sama Tuhan. Orang yang terbaik pun sudah berdosa. Termasuk Maria sudah berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan semuanya memerlukan juru selamat. Semua memerlukan juru selamat. Karena upah dosa ialah maut. Dan dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan ritual-ritual agama. Dengan berlutut, berdoa, dengan tasbih. Doa apalah terserah. Doa rosario. Doa yang lain-lain. Doa puasa. Doa apa tidak bisa menyelamatkan kamu. Baptisan tidak bisa menyelamatkan kamu. Rajin-rajin ke gereja tidak bisa menyelamatkan kamu. Saudara, karena upah dosa ialah maut. Sehingga satu-satunya cara adalah harus ada juru selamat yang rela mati bagi kamu. Rela mengalami maut bagi kamu. Sehingga dia mengambil alih posisi kamu. Dan itulah luar biasanya. Bahwa Maria dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan juru selamat itu. Juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dan juru selamat itu mati di kayu salib. Setelah hidup kudus, dia mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia sedang menanggung dosa seluruh dunia. Sehingga setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya, dia bisa diselamatkan. Dia mendapat hidup yang kekal. Dia berganti posisi. Kebenaran Yesus menjadi milik dia. Dan dosanya ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Oh saudara. Dan Maria diberkati karena dia adalah orang yang diselamatkan. Coba kita buka satu ayat, saudara. 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Saya akan baca dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sini. Itulah yang baik dan berkenan
kepada Allah juru selamat kita. Nah, sama ya. Tadi Maria bilang Allah juru selamatku. Sini bilang Allah juru selamat kita. Lalu bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa. Esa berarti satu. Dan Esa pula, satu pula, pengantara antara Allah dan manusia. Manusia yang sudah berdosa, hanya ada satu jalan, hanya ada satu pribadi yang bisa menjadi perantara, bisa mendamaikan dia dengan Allah. Yaitu siapa? Manusia Kristus Yesus. Tidak diperlukan dua pengantara. Tidak boleh ada dua pengantara. Hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hari ini ada banyak orang berpikir dia mau ke Tuhan harus selalu pengantara. Pengantaranya ada yang katanya Santo dan Santa. Saya berdoa kepada Santo Petrus. Saya berdoa kepada Santo Paulus. Saya konsultan pajak. Saya doa sama Santo Matius karena dia dulu pemungut cukai, tukang pajak. Ya. Boleh begitu, saudara. Ya. Saya apalagi? Saya nelayan. Saya doanya sama Santo Petrus. Banyak sih nelayan mereka. Boleh pilih beberapa. Gitu. Apa seperti itu? Tidak. Tuhan berkata hanya ada satu pengantara. Dan pengantara itu bukan Santo, bukan Santa, bukan Maria. Banyak orang hari ini berkata, saya berdoa kepada Maria, supaya Maria sampaikan kepada Tuhan. Apakah seperti itu caranya? Tidak, saudara. Itu adalah tradisi. Tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Dan kita harus bertanya, Anda mau ikut siapa? Anda mau ikut organisasi? Anda mau ikut tradisi? Atau Anda mau ikut firman Tuhan? Pilihannya hanya itu. Dan ada orang yang akan berkata, walaupun Alkitab berkata begini, tapi organisasi saya dari ribuan tahun sudah seperti ini. Saya akan ikut tradisi. Oke, itu pilihan kamu. Tetapi firman Tuhan sudah berkata, hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia. Kalau kamu tidak lewat satu pengantara itu, maka kamu tidak sampai kepada dia. Kamu tidak akan sampai kepada dia. Oh saudara. Oleh karena itu, coba kita balik lagi ke Lukas pasal 1. Maria adalah orang yang berbahagia, diberkati karena dia sudah diselamatkan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita hari ini? Ini nomor satu dulu. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah? Sudahkah Anda lewat perantara Yesus Kristus sudah menjadi anak Allah, bukan lagi musuhnya? Sekali lagi, Anda tidak bisa dapatkan ini dari semua ritual. Anda tidak bisa dapatkan ini. Anda dapatkan ini melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah, kalau Anda sudah, kalau Anda belum, Anda harus pastikan hari ini. Karena hari inilah hari keselamatan. Kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Nah, kalau Anda sudah diselamatkan, mari kita masuk ke poin selanjutnya, poin yang kedua. Kenapa Maria adalah orang yang berbahagia? Kita lihat lagi Lukas pasal 1 di sini. Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-55. Yang pertama adalah karena dia diselamatkan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, adalah karena Maria adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dia berbahagia karena dia orang yang diselamatkan. Yang kedua adalah dia berbahagia karena dia orang yang dipakai Tuhan. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-49. Mulai dari sekarang, ayat 48, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena. Jadi kenapa? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria berbahagia karena dia dipakai oleh Tuhan. Tuhan mempertunjukkan kuasanya yang besar melalui Maria. Tuhan memakai Maria di dalam peran tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tentu itu adalah
Salah satunya yang paling penting, dia Tuhan pilih untuk menjadi ibu dari Yesus Kristus. Ibu dari Yesus Kristus. Kita tidak ada masalah dengan berkata Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Sama seperti Elizabeth berkata, ibu Tuhanku. Tetapi kita berkata tidak tepat untuk menyebut Maria Bunda Allah. Kenapa? Satu, istilah Bunda Allah tidak ada dalam Alkitab. Kalau ibu dari Tuhan Yesus, oke. Ya. Lagi pula, ketika kita bicara mengenai Yesus Kristus, maka kita teringat akan inkarnasi. Artinya, ketika kita bicara Yesus, nama Yesus itu dikaitkan dengan dia lahir. Ya, dia lahir. Karena malaikat berkata, engkau akan melahirkan dan namanya akan disebut Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi ketika kita bicara mengenai Maria sebagai ibu dari Yesus, Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan, benar. Tuhan Yesus, ibu dari Tuhan Yesus. Maka kita mengerti bahwa dia adalah ibu dalam pengertian inkarnasi dia. Dia datang menjadi manusia. Tapi istilah Bunda Allah, Allah itu dari kekal sampai kekal. Dan Maria belum ada dalam kekekalan. Maria adalah ciptaan, dia berada di dalam waktu. Dan saudara yang kasih Tuhan, tapi memang benar, Maria mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Karena dia dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan menjadi ibu dari Yesus Kristus. Dan saya ingin membahas ini dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang seorang perempuan, seorang ibu. Ya. Sudut pandang seorang perempuan, seorang ibu. Karena ini adalah hari ibu. Jadi pantas bagi kita untuk melihat dari sudut pandang ini. Ternyata Maria adalah seorang ibu. Dia seorang ibu. Dan bagaimana cara Tuhan memakai dia, dan bagaimana cara kuasa Tuhan begitu besar dinyatakan dalam dirinya, adalah bahwa dia menjadi ibu. Menjadi ibu dari juru selamat kita. Dan ini mengangkat derajat dari ibu-ibu semuanya sebenarnya. Karena keselamatan datang melalui Yesus Kristus yang harus dilahirkan. Harus datang dalam daging. Dan ini berarti peran perempuan, peran seorang ibu adalah peran yang begitu penting. Peran yang begitu esensial. Secara rohani, bahkan lebih dari rohani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah peran yang khas perempuan, unik perempuan. Apakah ini satu-satunya peran perempuan? Tentu bukan. Saya tidak berkata bahwa satu-satunya peran perempuan adalah menjadi ibu. Tidak. Tidak. Ada perempuan yang bahkan tidak dipanggil Tuhan untuk menikah. Jadi bukanlah satu-satunya peran perempuan menjadi ibu. Tetapi peran menjadi ibu adalah salah satu peran penting bagi seorang perempuan. Peran besar bagi perempuan. Dan ini peran yang berharga, peran yang penting, peran yang unik. Tidak ada yang lain yang bisa jadi ibu selain perempuan. Dan supaya jangan ada yang bingung, gender hanya dua. Jenis kelamin hanya dua, bukan 40 sekian. Gitu ya. Tetapi yang bisa melahirkan hanyalah yang perempuan. Hari ini banyak laki-laki yang pura-pura jadi perempuan. Dunia menyebut mereka trans woman. Sebenarnya itu cosplaying. Gitu ya. Laki-laki ya, dress up sebagai perempuan. Lalu menuntut semua orang sebut dia perempuan. Tapi itu adalah kekejian di mata Tuhan. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ada alasannya, kenapa di Perjanjian Lama Tuhan bilang laki-laki janganlah memakai pakaian perempuan, perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki di dalam kitab Ulangan. Karena Tuhan tidak ingin laki-laki yang pengen jadi perempuan, dan perempuan yang ingin jadi laki-laki. Dan saudara yang kasih Tuhan, tapi perempuan-perempuan palsu seperti itu tidak bisa melahirkan. Mereka tidak bisa menjadi ibu. Dan ini adalah suatu peran yang unik pada perempuan. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang jatuh duluan adalah Hawa. Dia tertipu oleh ular itu. Tapi kemudian, apa yang Tuhan katakan? Ketika pertama Tuhan datang,
Dan Adam sudah jatuh dalam dosa, Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dan mereka tidak punya solusi. Ketika Tuhan tanya Adam, Adam, kenapa kamu makan buah itu? Dia tidak punya solusi, dia hanya lempar saja. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Mereka tidak punya solusi sama sekali. Mereka berada dalam ketakutan, mereka berada di dalam ketelanjangan mereka. Tidak punya solusi sama sekali. Tuhan yang langsung kasih solusi. Kejadian 3 ayat 15 Tuhan bilang sama ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu adalah Injil pertama. Tuhan langsung berjanji bahwa juru selamat akan datang dan menyebutnya keturunannya. Di situ adalah si perempuan. Keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Tuhan langsung kasih, aku punya solusi. Aku punya solusi terhadap dosa. Dan itu akan datang melalui keturunan. Keturunan. Keturunan berarti perlu seorang laki-laki dan perlu seorang perempuan sebenarnya. Tapi Tuhan tidak bilang laki-laki. Tuhan bilang apa? Keturunan perempuan. Karena Tuhan sudah tahu dari kekekalan bahwa Yesus Kristus akan lahir dari perawan. Yang tidak memakai benih laki-laki. Tetapi Tuhan akan memakai perempuan. Keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Coba kita buka dari 1 Timotius pasal 2. Ayat 14 dan 15. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 14 dan 15. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Banyak orang bingung apa arti ayat 15. Perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Apakah berarti perempuan-perempuan yang tidak melahirkan anak masuk neraka semua? Lalu perempuan yang melahirkan masuk surga semua? Jadi kriteria masuk surga adalah sudah punya anak belum? Bukan. Walaupun tadi kriteria dapat hadiah dari anak-anak memang selalu sudah punya anak gitu ya. Tapi bukan itu kriteria masuk surga. Tapi maksudnya apa? Perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Maksudnya adalah andai kata Hawa dan semua, ya kalau Hawa udah nggak mau, udah nggak ada semua. Andai kata Hawa berkata waktu itu, dan nama dia belum Hawa waktu itu, nama dia Isyah. Isyah artinya perempuan. Anda baca dengan teliti, Kejadian pasal 2, Adam kasih nama istrinya pertama adalah perempuan, Isyah. Dia belum disebut Hawa. Hawa itu setelah jatuh dalam dosa di pasal 3. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Nah, dan kalau si Isyah ini, perempuan pertama ini, dia berkata, saya tidak mau punya keturunan. Saya tidak mau melahirkan anak. Apalagi dia dengar Tuhan bilang apa pada perempuan? Dengan susah payah akan kubuat apa? Proses melahirkanmu. Lalu mungkin Hawa bilang, Tuhan, aduh susah payah Tuhan, dengan berat Tuhan. Nggak mau. Saya nggak mau melahirkan. Saya nggak mau punya keturunan. Karena Tuhan saja bilang, dengan susah payah akan kubuat kelahiran, engkau melahirkan. Aku tidak mau Tuhan. Maka tidak ada generasi selanjutnya. Tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat. Yesus Kristus tidak datang ke dalam dunia ini. Dan dia tidak akan disebut Hawa. Karena setelah jatuh dalam dosa, setelah itu, baru Adam kasih nama kepada istrinya Hawa. Ibu dari segala yang hidup. Dan itu menunjukkan imannya Adam juga. Imannya Adam dan Hawa, bahwa ya, kita sudah jatuh, kita sudah jadi musuh Tuhan, tapi keselamatan akan datang karena Tuhan sudah kasih jalannya melalui keturunan. Melalui keturunan. Mesias akan datang. Juru selamat akan datang. Oh saudara. Coba kita balik lagi dalam Lukas di sini. Oleh karena itu kita harus belajar bahwa peran menjadi seorang ibu adalah peran yang berharga. Peran yang dipakai oleh Tuhan. Peran yang dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti ini satu-satunya peran perempuan.
Tapi perempuan-perempuan, baiklah, dan kita harus mengajarkannya adalah peran yang indah. Ada perempuan yang tidak dipanggil untuk menikah. 1 Korintus 7 ada bicara seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang tidak Tuhan kasih anak secara biologis, walaupun Tuhan bisa kasih anak kepada dia secara rohani. Anak-anak rohani yang bisa dia urus dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin menekankan di sini, ini adalah peran yang indah. Peran yang luar biasa. Dan kalau Anda adalah seorang ibu hari ini, pahamilah bahwa seperti Tuhan memakai Maria untuk tujuannya, Tuhan pun ingin memakai Anda untuk tujuan. Melalui Maria, dia bukan hanya melahirkan, tapi membesarkan Yesus Kristus. Ibu seperti apa? Perempuan seperti apa yang Bapa di sorga akan pilih untuk menyerahkan putranya yang terkasih, untuk berada di dalam penjagaannya, untuk berada di dalam asuhannya. Bapa di sorga tahu seperti apa kasih sayang perempuan yang akan dia pilih kepada bayi kudus, kepada Yesus Kristus. Cerita-cerita apa yang akan disampaikan oleh perempuan yang Bapa pilih ini? Apa yang akan dia ajarkan kepada Yesus sejak dia balita sampai dia besar nanti? Bapa pilih Maria. Bapa pilih Maria. Ini perempuan yang akan kupakai. Oke, mungkin hari ini tidak bisa lagi ada perempuan yang berkata, saya juga mau melahirkan juru selamat gitu. Tidak bisa lagi karena juru selamat sudah lahir. Tetapi Tuhan tetap mencari perempuan-perempuan yang akan ia pakai untuk melahirkan dan membesarkan bukan juru selamat, tapi banyak yang lain. Untuk melahirkan orang-orang yang beriman, untuk melahirkan misioneri-misioneri besar, untuk melahirkan pengkhotbah-pengkhotbah besar, untuk melahirkan bahkan orang Kristen yang setia kepada Tuhan saja. Untuk melahirkan insinyur-insinyur selanjutnya, dokter-dokter hebat selanjutnya, orang-orang hebat selanjutnya, orang-orang yang akan berpegang kepada Tuhan dan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Dan Tuhan masih mencari perempuan-perempuan yang mau dia pakai seperti itu. Siapa yang akan menjadi ibu-ibu selanjutnya? Oleh karena itu bagi Anda yang adalah ibu, ketahuilah Anda punya peran yang besar dan Tuhan sedang mau memakai Anda. Untuk membawa generasi selanjutnya, untuk membawa putra-putri Anda. Dan seperti Tuhan memilih Maria. Dan Tuhan tahu, oh perempuan ini, dia adalah ibu yang cocok untuk putraku yang terkasih. Dia akan datang sebagai juru selamat. Dan Tuhan masih mencari siapa yang akan menjadi ibu dari generasi selanjutnya yang beriman kepadanya, yang akan melakukan hal-hal besar bagi Tuhan. Sayangnya hari ini, melalui serangan dunia tahu ini. Iblis tahu ini, iblis menyerang konsep ini. Iblis menyerang ibu-ibu hari ini, saudara. Dengan menurunkan, mengecilkan pentingnya seorang ibu. Dengan meracuni pikiran perempuan-perempuan muda, sehingga mereka tidak ada berpikiran mau menjadi seorang ibu. Begitu banyak perempuan muda hari ini. Tidak ada pemikiran mereka menjadi seorang ibu. Apalagi mau mempersiapkan diri menjadi seorang ibu. Apalagi bertekad dan berkata, Tuhan, pakailah aku untuk suatu hari menjadi seorang ibu yang baik. Berapa banyak orang muda, bahkan Kristen sekalipun, perempuan muda yang ada berpikiran seperti itu. Iblis meniupkan kebohongan feminisme. Lucunya, namanya feminisme, tapi sama sekali tidak feminim, saudara. Karena feminisme itu, intinya adalah ingin membuat perempuan bersaing dengan laki-laki. Perempuan disuruh, kamu harus menjadi seperti laki-laki. Sehingga feminisme apa? Liberalisme seks. Lalu semua perempuan disuruh kamu harus seperti laki-laki.
Laki-laki bisa apa, kamu harus bisa apa. Girl power, roar. Katanya betul kan? Oh, saudara. Padahal laki-laki tidak disuruh Tuhan. Apa yang perempuan bisa, saya juga bisa. Ya suruh aja melahirkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Loh, berarti Tuhan sudah kasih suatu peran masing-masing. Suatu peran. Tuhan kasih. Oke. Ini aku ingin perempuan-perempuan benar-benar memahami Tuhan mau memakai saya dalam perannya. Feminisme meracuni otak. Sehingga perempuan disuruh jadi laki-laki. Semua disuruh rambut kayak laki-laki, cepak. Dulu ada film namanya G.I. Jane, katanya ya. Itu pelesetan dari G.I. Joe. G.I. Joe itu kan ini pasukan Amerika yang botak-botak begitu. Lalu perempuan masuk militer dibotakin juga. G.I. Jane katanya. Jadi yang saya lucu dulu laki-laki itu rambut sekian. Banyak. Kalau ada painting laki-laki rambut sekian. Lu kok lakinya rambut panjang? Sebenarnya bukan rambut panjang. Dulu itu pendek gitu. Karena yang perempuannya lebih panjang lagi gitu. Tapi sekarang karena yang perempuan maunya pendek, jadi perempuannya segini, jadi yang laki segini dianggap panjang kayak laki-laki. Jadi wilayah laki-laki direbut sebenarnya gitu ya. Sehingga yang laki-laki itu mesti lebih pendek lagi gitu kan, supaya agak beda sedikit dengan perempuan. Bagaimana ini cara ininya? Oh saudara, dan diracuni bahwa menjadi seorang ibu itu bukan hal yang terhormat. Itu hal biasa. Itu lusuh, itu ya siapapun perempuan bisa. Sehingga perempuan-perempuan mau ditanya, kamu mau jadi apa kalau besar? Mau jadi presiden. Wah. Presiden perempuan kita sudah pernah ya. Mau jadi apa? Mau jadi astronot. Wah, bagus. Perempuan mau jadi astronot. Mau jadi presiden, mau jadi astronot, mau jadi apa segala macam. Bagus nggak? Bagus juga sih, saya nggak bilang itu jelek ya. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang bilang, saya mau jadi ibu rumah tangga. Mungkin seluruh kelas akan, beda sendiri nih yang ini. Mau jadi presiden, jadi astronot, mau jadi apa? Saya mau jadi ibu rumah tangga. Kok kamu rendah sekali ya? Ini pandangan orang gitu. Kok kamu nggak ada ambisi ya? Mau sebagai perempuan nggak ada ambisi mau jadi ibu rumah tangga. Benarkah? Benarkah peran menjadi seorang ibu saja, pendamping suaminya, membesarkan anak-anaknya di rumah, melakukan apa yang dia bisa untuk keluarganya, apakah itu peran yang begitu rendah? Atau justru itu peran yang tinggi? Apakah kita sudah terbalik? Sehingga akhirnya dunia ini penuh dengan keluarga yang disfungsional. Saudara yang kasih sama Tuhan. Kita harus berpikir, 2 generasi yang lalu, 3 generasi yang lalu apalagi, semua perempuan ya pikir, saya hampir semua lah, yang bilang semua. Kebanyakan perempuan, dia pikir, ya saya akan mempersiapkan diri menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik. Oh, kita kan sudah progres, kita sudah Kartini katanya. Kita sudah Kartini, kita sudah progres. Masa perempuan mau dibalikin lagi ke masa seperti itu? Bukan, saudara. Bukan kita mau balikin atau mau menekan perempuan atau apa. Kita mau menyadarkan perempuan. Bahwa ada banyak yang kamu bisa lakukan dalam hidup ini. Dan sekali lagi, kita tidak berkata tidak boleh. Tapi pahamilah bahwa ada panggilan yang sangat mulia. Panggilan untuk menjadi seorang ibu. Dan ini tidak kurang ini kok, tidak kurang, oh kalau saya jadi ibu berarti saya talenta saya jadi tidak dipakai dan lain sebagainya. Tidak juga, saudara. Ya. Siapa bilang? Bagaimana kalau Anda mencurahkan talenta Anda kepada suatu masa depan
yang jauh lebih indah lagi kepada anak-anak Anda, kepada keluarga Anda. Apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan melihat perubahan yang besar. Kemarin saya sudah jam 9, jam 10 malam, plek di tempat tidur beberapa hari yang lalu ya. Istri saya juga plek gitu kan. Saya lihat dia seharian udah capek. Kenapa? Ini saya lihat istri saya ini manajer. Tapi bukan manajer perusahaan. Dia ngurus begitu banyak hal. Dari pagi dia bangun, nyiapin makan, ya kemudian sebagai simu dia koordinasi ini itu, dia ngajar ini itu, ya tapi semua dalam rumah tangganya. Dan nggak berhenti dia dari pagi sampai malam saya lihat. Ini kayaknya lebih sibuk daripada di perusahaan nih. Ini manajer ya, saya direkturnya lah, dia manajernya, gitu kan. Oke, gitu kan. Nah, saya berpikir, ya dulu waktu saya kenal istri saya, dia guru piano, ya sempat berpikir, wah bagaimana kalau kita buka sekolah musik, bagaimana dia bisa berbisnis ini, bisa berbisnis itu, dan ya kalau dia mau modal mungkin ada yang bisa sediakan dan lain sebagainya. Tapi kita bicara dan bagaimana kita mau suatu keluarga yang the best. Dan kita akhirnya memahami bahwa talenta kamu akan terpakai juga dengan sangat baik ketika kamu menjadi seorang ibu rumah tangga. Dan itu adalah panggilan yang tinggi. Saya tidak berada di sini untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya bukan di sini untuk merendahkan, oh kamu salah kalau berbuat begini, hai perempuan kamu salah berbuat begini. Saya tidak berkata demikian. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah hal yang mulia. Yang banyak orang di dunia ini sekarang sudah menganggapnya rendah. Saya ingin memberikan suatu counterbalance ya, dari arah dunia ini. Yang sudah menuju ke arah yang seperti ini. Saya hanya ingin memberikan suatu sisi pandang yang lain. Saya tahu bahwa situasi orang berbeda-beda. Situasi orang berbeda-beda. Tadi saya bilang, ada perempuan yang tidak dipanggil Tuhan untuk menikah bahkan. Oke, ya berarti dia nggak bisa jadi ibu. Tuhan tidak panggil dia untuk menikah. Ya mungkin Tuhan punya hal yang lain untuk dia. Nggak masalah. Tetapi saya ingin berkata bahwa ada suatu sudut pandang yang sering sudah ditinggalkan orang tentang pentingnya peran seorang ibu di sini. Kalau kita lihat, coba kita perhatikan ayat yang ke-48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Memperhatikan kerendahan hambanya, saudara. Maria tahu dia secara duniawi posisinya rendah. Rendah dalam pengertian apa? Secara ekonomi dia rendah. Kita tahu bahwa Maria dan Yusuf adalah pasangan yang miskin. Dari mana Maria dan Yusuf itu miskin? Anda baca lagi nanti di Lukas selanjutnya. Ketika mereka harus mempersembahkan persembahan, setiap perempuan Israel kalau melahirkan dia harus kasih persembahan. Tuhan bilang harus domba, kambing atau apa. Terus ada satu aturan di hukum Taurat, kalau dia orang yang miskin dan tidak bisa beli kambing intinya, persembahkan burung merpati. Dan itu yang dipersembahkan oleh Yusuf dan Maria. Jadi mereka ini pasangan yang miskin. Dan tiba-tiba dikasih beban menjadi ibu dari juru selamat. Mungkin Maria berpikir, Tuhan saya miskin begini, ibu dari juru selamat, saya kasih dia nutrisi apa Tuhan? Ini juru selamat harus sehat-sehat nih. Tuhan, susu formula apa? Belum ada susu formula waktu itu. Ya. Ini gimana nih? Juru selamat harus saya kasih les apa Tuhan? Les biola. Les piano, juru selamat nih, gitu kan. Ini mesti saya sekolahkan di mana nih? Juru selamat ini. Sekolah internasional tuh ratusan juta. Juru selamat harus saya masukin ke sekolah paling top. Tidak. Banyak sekali orang hari ini, baik laki-laki maupun perempuan, ya, takut menjadi orang tua karena masalah ekonomi juga. Hari ini membesarkan anak begitu mahal.
Begitu susah. Saya harus cunpei dulu, siap-siap dulu. Ya. Bahkan ada orang, saya siapkan dulu satu rumah untuk anak saya. Anaknya belum ada, rumahnya udah disiapin. Siapin rumah, siapin apa buat anaknya katanya. Oke. Boleh-boleh aja sih kalau kamu punya rumah buat disiapin buat anak. Nggak salah juga. Gitu ya. Cuman apakah itu syarat punya anak? Gitu. Dan lucunya yang saya bingung, justru seringkali masyarakat yang miskin itu anaknya banyak. Dan begitu masyarakat itu, Anda cek deh, semua bangsa, begitu masyarakat itu naik ke kelas menengah, langsung jumlah anak menurun. Jadi agak paradoks ya. Justru yang miskin, yang anaknya banyak biasanya, yang mulai menengah ke atas, mulai, anaknya jangan banyak-banyak. Padahal mestinya yang lebih mampu adalah yang menengah ke atas ini sebenarnya. Cuman kenapa? Standar katanya, standar kehidupannya udah berbeda. Jadi mikirin anaknya harus standarnya begini. Jadi nggak boleh punya terlalu banyak anak. Nah, standar. Tapi sudah nggak sama Tuhan? Tuhan bilang sama Maria, aku ingin kamu jadi ibu juru selamat. Tuhan, aku nggak punya uang. Tuhan bisa sediakan. Dan ketika mereka perlu uang, Tuhan kasih segepok emas melalui orang Majus. Ini uang buat lari ke Mesir, hidup di Mesir dan balik lagi. Tuhan kasih. Jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan mau pakai saya, kita melangkah dengan iman. Oh ya, Tuhan mau pakai saya. Saya akan melangkah dengan iman. Saya percaya Tuhan dan janji Tuhan. Oke, itu sudut pandang perempuan. Bagaimana dengan sudut pandang universal sekarang? Apa yang laki-laki bisa pelajari dari Maria di sini? Nah, sudut pandang universal adalah bahwa Maria dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan juru selamat. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan. Siapapun, laki-laki, perempuan, bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan juru selamat juga, saudara. Tapi bukan dengan cara melahirkannya. Mendatangkannya dengan cara memberitakannya. Peran Maria adalah melahirkan juru selamat. Peran kita hari ini bagi Anda yang sudah diselamatkan adalah mendatangkan juru selamat kepada pendengaran orang, kepada pikiran orang. Ini peran kita. Kita tidak bisa lagi melahirkan juru selamat. Juru selamat sudah lahir, dia sudah mati di kayu salib. Peran kita adalah datangkan dia, sampaikan dia, buat dia jelas bagi orang-orang sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Kita datangkan juru selamat kepada mereka. Ini peran kita sekarang, saudara. Dan Tuhan mau memakai kita juga. Semua, masing-masing di tempat itu. Saya ingin masuk kepada poin yang ketiga sekarang. Yang terakhir. Mengapa Maria berbahagia? Maria berbahagia, satu, karena dia adalah orang yang diselamatkan. Maria berbahagia, dua, karena dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Maria berbahagia karena dia adalah orang yang berfokus pada Tuhan. Berfokus pada Tuhan. Saya sebenarnya agak sedikit merasa bersalah. Karena tema saya Maria. Dan saya pakai lagu pujian Maria. Sedangkan temanya Maria bukan Maria. Gitu. Kalau Anda baca, ketika Maria memuji Tuhan, tema dia bukan diri dia sendiri. Diri dia sendiri disebut hanya 1-2 kali. Temanya Maria apa? Tuhan. Temanya Maria adalah Tuhan. Maria adalah orang yang berfokus pada Tuhan. Dan itu adalah alasan mengapa dia berbahagia. Kita lihat bagaimana di ayat yang ke-49 dan seterusnya di sini. Tadi sudah kita baca, jadi kita tidak akan baca ulang lagi. Apa yang difokuskan Maria tentang Tuhan? Satu, Maria berfokus pada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hati. Maria berfokus kepada kekuatan Tuhan. Dan ini adalah rahasianya mengapa dia sebagai seorang perempuan yang rendah, yang miskin, yang hampir diceraikan oleh suaminya, bahkan sebelum jadi suami sekalipun kita membaca bahwa Yusuf hampir menceraikan dia. Seorang perempuan yang demikian, ya, tapi dia menghadapi semuanya. Dan dia berkata, aku adalah orang yang berbahagia. Dan begitu
begitu Tuhan dan melalui malaikat memberitahukan, kamu dikasih tanggung jawab ini. Dia tidak melihat ketidakmampuan dirinya. Dia melihat kemampuan Tuhan. Dia sudah diajar oleh malaikat ketika dia bertanya kepada Gabriel, bagaimana mungkin ini terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan apa jawaban malaikat? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan Maria langsung menyerap itu. Dia tangkap kata-kata itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan kalau Tuhan bisa membuat seorang perawan untuk melahirkan, apa susahnya bagi Tuhan untuk berbuat hal-hal ajaib dalam hidup kita, untuk menopang kita, untuk menolong kita. Sehingga mari kita berfokus kepada kekuatan Tuhan. Maria berfokus pada kekuatan Tuhan, bukan pada kelemahan dirinya. Kalau kita berfokus pada kelemahan diri kita, kita akan menjadi seperti orang-orang Israel yang gagal masuk Kanaan. Karena mereka kirim mata-mata ke sana, 10 orang bilang, kami lihat mereka semua seperti raksasa, dan kami seperti belalang. Tapi di dalam penglihatan itu, di dalam mereka men-spy, memata-matai tanah itu, mereka lihat anggurnya besar, mereka lihat raksasanya, mereka melihat kota-kotanya, mereka melihat diri mereka sendiri. Yang lupa mereka lihat adalah Tuhan. Yang kesimpulan mereka adalah kita tidak bisa masuk. Kita tidak berani melangkah. Tapi ketika kita berfokus kepada kekuatan Tuhan, maka kita bisa berjalan dengan iman. Maria berfokus bukan hanya pada kekuatan Tuhan, dia berfokus pada kekudusan Tuhan. Perhatikan ayat 49 lagi. Dan kuduslah namanya. Kuduslah namanya. Nama Tuhan kudus. Kudus itu artinya terpisah. Terpisah dari dosa. Maria tahu itu. Makanya dia butuh juru selamat. Tapi begitu dia selamatkan, dia berkata lagi di ayat 50. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Maria tahu bahwa kunci untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kunci untuk berjalan dekat dengan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Dan bagaimana kita orang yang sudah diselamatkan, satu, kita sudah punya kekudusan posisi. Kita sudah dikuduskan, posisinya sudah dikuduskan. Dan kemudian kita membangun karakter yang kudus. Kita membangun karakter yang kudus, kita berjalan dekat dengan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan semakin kita rasakan. Karena kita mempersiapkan diri sebagai alat yang mulia untuk dipakai untuk maksud yang mulia. Kita berfokus pada kekudusan Tuhan. Mari kita cek diri kita. Apakah saya berfokus kepada keinginan saya? Kepada kesenangan saya? Atau kekudusan Tuhan? Dan yang terakhir, Maria berfokus kepada kedaulatan Tuhan. Maria sadar bahwa Tuhan yang pegang kendali atas sejarah ini. Makanya dikatakan di ayat yang ke-51 sampai 55. Intinya Maria berkata, Tuhan, kau mau melakukan apa yang engkau anggap baik? Siapa bisa lawan Tuhan? Orang congkak dia rendahkan, orang rendah dia naikkan. Orang kaya dia serai-beraikan. Yang tidak kenal Tuhan. Sedangkan dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dia ingat perjanjiannya. Perjanjiannya dengan Israel dan dia menolong Israel pada waktunya. Saudara, dia sadar akan kedaulatan Tuhan. Kalau kita sadar akan kedaulatan Tuhan, saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Tuhan meninggikan orang yang rendah, tapi berarti dia pernah rendah. Terlalu banyak orang hari ini mau instan. Tuhan katanya engkau mau berkati aku. Kok belum jadi konglomerat saya? Emangnya Tuhan ada janji kamu jadi konglomerat? Tuhan, saya masih susah sekarang. Saya masih ada masalah sekarang. Saya masih begini. Oke, percayalah pada kedaulatan Tuhan. Tuhan punya waktu dia. Tuhan punya cara dia untuk memberkati kita. Kalau kita benar-benar hati kita tertuju pada dia. Oh saudara, Tuhan akan lakukan ini. Tapi kita harus berfokus pada dia. Dan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu saudara, Maria sungguh adalah orang yang berbahagia. Tapi hari ini kita pun bisa berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, pada saat ini Tuhan,
kami dengan rendah hati datang. Kami melihat kepada orang yang Engkau pilih untuk menjadi ibu dari juru selamat kami, Yesus Kristus. Seorang ibu yang diberkati. Dan Tuhan, Engkau berkata bahwa kami pun bisa diberkati seperti dia. Bila kami belajar Tuhan, kalau ada di tempat yang belum diselamatkan, Engkau yang kiranya tolong. Engkau yang kiranya pimpin. Engkau yang kiranya terus bekerja dalam hatinya, menggedor dia, meyakinkan dia akan keperluan dia akan juru selamat. Dan bagi yang sudah diselamatkan, Engkau yang tarik dekat padamu, tarik pada kebenaranmu. Agar mereka mau dipakai Tuhan dalam peran mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.